Satu, ayo. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Malam ini kita mulai podcast pertama. Nama podcastnya Mangan Ramangan Kompol. Wagu. Ini orang timur, orang tete loh disuruh sebut mangan ramangan. Ngomong bahasa Jawa gitu susahnya ya Allah. Kamu bisa ngomong bahasa Jawa nggak, Jen? Hah? Aku udah 6 tahun, aku udah Kan, kamu bisa? sedikit. Gak bisa. Apa yang kamu bisa? Apa? Ya mangan ramangan kumpul. Tahu. Itu kan baru disebut. Keseharian. Gak bisa kayaknya. Hah? Ada bahasa yang sama. Ada dua. Saya makan tahu sama muksin. Khusus Jawa piye, Bro? Enggak tahu. Hah? Tahu makan doang. Saya makan. Ajari Sin. Saya makan tahu. Sama Muksin. muksin. Saya kan. Aku. Oh ya aku. Saya bahasa Indonesia dodol. Aku makan kan mangan. Aku mangan Makan tahu tahu karo muksin. karo muksin. Oh ya. Nah, sekarang coba ikut. Ayam blorok neng loril. Apa? Ayam blorok. Ayam blorok. Apa itu? Bu, artinya apa Mas? Ayam blorok ngerti lah ayam blorok. Ayam Lah iki orang Jawa juga gak ngerti. Gua iki orang Jawa mana sih orang sini. ini. Ayam blorok neng loril. Ayam di bawahnya rel. Lor ki utara. Heeh. Ril itu rel. Berarti ayam Ayam blorok di utaranya rel. Coba ayam blorok neng loril coba. ayam beloro neng rel. Ayam blorok neng lorin. Nah, coba sih. Ayam beloro neng rel. Loril. Lor lir. Loril. Oh, susah banget sumpah nih. Lor lir. Ril. Oh, ril. Ril. Rel kereta api Ah, itu itu basa rol. Jawane enggak, rel kereta api iki basa Jawane ril. Ril. Oh, ril. Lor ril. Iya, roll ril. Apa sih roll ril? Ayam blorok neng lorin. Ora, tapi kita tuh mau ngobrolin apa dulu? Ya, brolin apa ini? Wedang Sen. Oke. Iki bintang tamu sing ora tepat waktu ini tasnya diselehke. Berapa sih ini? Ora disiplin. Dicopot tasnya, kuwi maskernya dicopot. Kita mau ngobrolin apa, Sen? Entar dulu ini si Jason blockingin kamera. Sen, thank you, Sen. Panganan ndi, Sen? Musik. Wis. Jajannya aja dulu. Rasa diplastiki. Enggak usah. Udah, mulai dari kalian mau nanya apa? Kamu juga Hah? Buatan sendiri dong. Oh. Wah, tuan sendiri. Mlebu rene ora apa-apa ya? Apa ndak? Masuk sini, Mas. Sepatunya lepas sepatunya. Lah apa-apa iki rekaman ini kan diedit. Enggak, udah wis kalian berdua mau ngomongin apa? Oke, ini ada Ini bintang kita- tamu yang kita telat. ngobrol, Mau mau ngobrol soal serius ini. Ini sangat serius, jadi harus serius, Mas. Apa? Kamu ngundang aku itu sore ini tadi loh. Ya kan sore kan jam 10 toh kita. Mas jam 10 ya. Lah aku kan sampai jam 10-an masih ada Apa acara? acara lah ya. Dulu. Oh, ya, Simpel masa? aja, simpel. Dikasih tahu Mas temanya apa, Mas? Maksudnya kalau orang Bentar. Aku diajak bikin ngobrol-ngobrol ini nggak di briefing sama Nggak, sekali. Enggak ada, ngapain di briefing? Kan di sini emang enggak ada arah. Main gini artian. Orang kantor sebelah itu memang nggak profesional. Jadi ya WhatsApp. Tidak sini ya. Ini. Ya biasa bikin kegiatan kan mendadak. Bentar, Asik aku kan? butuhin. Ah, Ada teh. Nanti Eri nanti. Kamu agak geser sini nutupin kamera nanti. Mulai dari Ardian kan orang mana? Mas Eri. orang itu teh. Iya, jadinya mana?
Aku tahu kamu rambut rambutmu keriting begitu. Alor. Alor. Aku lurus sih. Oke, kamu juga begitu. Alor itu ada di mana? Alor tuh di mana? Di NTT lah. Lah, tahu. Maksudnya kalau ke sana itu lewat mana? Startnya dari mana nih? Dari Jogja. Itu dari Jogja. Dari Jogja ke bandara dulu. Nggak tahu. Bandara sini terus. Habis itu tiket kadang ke Kupang dulu, tapi kadang transit di Surabaya. kalau enggak Bali. Atau kan dari pasar. Nah, Oke, terus ke oh, Kupang. Bali. Ke Kupang, terus dari Kupang ke Kalabahi. Kalabahi itu nama kota. Iya, nama kotanya. Ibu Kalabahi. kotanya Alor, Ya, Kalabahi. Pulau Alor. Pulau Alor. Pulau Alor bisa kapal, bisa pesawat. Bisa kapal, bisa. Kalau pesawat berapa menit? Kalau kapal berapa jam? Pesawat paling cepat 45 menit ya. Ya, 1 jam 45 menit lah. sampai 1 jam. Setiap hari ada? Ada. Setiap hari ada? Ada. Oke. Nah, kalau buruk naik buruk mungkin cepet malah. Buruk lah Mas. Buruknya apa? Kendaraan Nabi untuk Isra Mi'raj. Bisa dipinjam nggak itu? Biar langsung Kalau dari kapal Jogja berapa gitu. jam kalau kapal? Kapal 5 jam. Sekarang ada Itu, kapal itu yang paling cepat. cepat. Kalau ferry itu kadang sampai 12 jam. Kalau ferry 12 jam, kapal 12 jam cepat lebih. 5 jam. Iya, 5 jam. Itu dari Dari Kupang ke Kupang Kalabahi. ke Kalabahi. Setelah Sekarang itu kalau dari sini yang nggak naik pesawat, dari sini kemana dulu? Ke Surabaya, ke Semarang, ke Oh, naik ke kapal. Surabaya. Surabaya. Surabaya, kapal dari Surabaya ke NTB. Sekarang tuh ada kapal 2 hari, cuma 2 hari. Oh, cuma 2 hari. Iya. Dua hari ya. Cuma. Oke. Karena biasanya seminggu, Mas. Oh iya. Oke, ini Jadi kalau 2 hari itu paling cepat. jadi ini ke NTB dulu 2 hari. Ke NTB. 2 hari. Ke Lombok nih ya. Sehari. Sehari paling. sehari. Sehari sampai NTB. Sehari sampai NTB, NTB Terus sampai sehari ke Kupang. Sehari sampai Kupang. Iya. Kupang Eh, ganti kapal. yuk kita naik kapal ya. Apa guys? Aku menarik sebenarnya. Aku tertarik untuk Piro, perjalanan ya, kayak gini. regone tiket piro? Sekarang tiket berapa sih? 700-an. Hah? 700. Nyampe sana? Enggak, ke Surabaya ke mana? Ke Surabaya Satu ke Kupang. tujuh Iya. sama 500-an ada. Surabaya Kupang 500-an ada. tapi susah. Kalau nawarin Heri jangan naik pesawat. Enggak mampu sih. Kalau nawarin Heri jangan naik pesawat. Naik Hercules itu loh, mungkin aja lebih murah. Ada. Lawang Menarik itu. berangkat ke mana? Waktu Heri itu ke Haro. Arau. Haro aja minta subsidi kok. Mana ada. Iya. Festival Aku Arau itu ya. Aku bayar sendiri. Gak ada subsidi. Ah, subsidi kok. Mana ada. Subsidi. Aku ngangkutnya orang kaya dikasih subsidi. Kok bisa minat ke Arau, Mas? Ikut festival. Oh, ikut kalau aku. Kenapa? Asal di ACC aja. Oh. Asik. Waktu itu dia ikut ke Haro ya. Iya, Nanti iya. tapi ngobrolin festivalnya nanti dulu. Kita ngomongin dulu Nah, apa namanya? Kalau ke ke Alor. Alor. Gitu. Kayak apa yang menarik dari Alor? Apa itu dari Alor? Ya, biar yang menonton tahu apa yang menarik dari Alor. Kalau menarik sih banyak banget yang menarik ya. Yaudah kalian berdua sebagai Mungkin, orang Alor. Mungkin. Ya, mungkin. Minum dulu. Heri minta apa tuh? Minum, ini udah pakai gula pasti kan? Oh udah nggak tahu. Udah. Pak udah belum? Hah? Sudah kesini aja nggak apa-apa, frame juga nggak apa-apa. Di motor. Di cantolan. Emang kamu minum nggak pakai gula? Heeh. Sejak kapan? Udah setahun lebih. Oh, aku. setahun. Iya. Gulamu berapa emang? Nggak tahu juga. Lebih enak aja di badan itu kalau ngurangin gula. Nanti pelajari sama Mas Wid. Tapi motivasinya Heri ya pakai gula bukan soal dia. Enggak ada uang buat beli. Ngirit. Yang salah satunya. Gitu. Jadi motivasinya Heri tuh nggak pakai gula itu. Tapi kalau ada acara di hotel-hotel itu kan ada gula sasetan itu. Kalau sisa bawa semua. Kok mirip kayak Aku udah cerita. mumpung udah dibayar nih. Ya udah kita bawa pulang kan. Ini manajer kantor ini, manajer keuangannya begitu. Pelit alias pukil. Kamu pukil enggak? Udah. Kalian udah tahu kan? Kamu bayangin. Gorengan kemarin digoreng lagi dimakan. Sama. Sama. Aku mau cerita masalah gorengan ini. Jadi sama. Kan aku pernah ini perjalanan dari Bali malamnya ini beli gorengan. Karena masih
buat perjalanan, bekal perjalanan. Balik ke Jogja lewat darat, naik bis. Masih ada ke bawah sampai bis 24 jam lebih itu karena kita nyantai. Bisnya rombongan sendiri, nyampe Jogja lah. Ini datang. Adalah gorengan. Gorengan coba aja, itu pisang goreng, dimakan lah, langsung dimuntahin itu. Pisang goreng kemarin. Sejak itu aku udah nggak percaya makanan. Ada sih yang kamu ikut nggak sih? Waktu di Bali kami berdua naik. Bertiga apa bertiga? Sama kamu kan? Sama kamu sama Fajar aku lupa. Sama Fajar. Oh, sama Fajar. Nggak ikut. Dia sama Fajar. Naik mobil kita ke Panglipuran. Sepulang dari Panglipuran tuh sampai lah nggak tahu. Orang supirnya siapa supirnya yang pernah sama kita Bun, siapa namanya supir itu lah ya, pakai mobil. Beli siapa? Dwi. Beli dia Namanya berseri beli itu mas Itu panggilan kakak abang tuh beli Namanya beli. yang Kayak iya, semua orang Bali kita panggil beli aja. Ya namanya beli, ya kira beli. ada motor lewat sebentar. Nah, itu dia cerita kalau sorry ya teman-teman, ini di pinggir jalan jadi ada ada motor lewat. Biasa. Di Bali itu ada kepercayaan bahwa kalau orang meninggal itu ada karma atau ada bukan karma ya reinkarnasi. Kalau dia amalnya baik maka reinkarnasinya menjadi baik. Kali kalau amalnya buruk itu ya reinkarnasinya jadi buruk, bisa jadi hewan dan macam-macam gitu. Terus aku bilang sama aku bilang, Her, kamu tuh besok kalau kamu mati reinkarnasimu jadi tikus wirok, aku bilang gitu. Karena amalnya buruk aku. Oh iya, Her. Itu sama tikus. Ya, gitu. Itu ada lagunya. Kalau nggak jadi anjing ada lagunya tuh nggak? Apa? Aku punya anjing Oh iya, dari nama Heri. Oh itu nama Heri. Wah. Itu asal usulnya ya. Iya suka pemain. Oke, kita mau ngobrolin apa? Tadi ngomongin festival. Aku tahu kalian berdua yang belum pernah ikut kamu ya. Iya. Tapi tadi perjalanan aku belum sampai kampung. Oke, itu belum pernah kampung ya. Oke, 2 minggu ya udah nunggu. itu tadi Minggu 2 hari, depan bahas 2 hari sampai ke mana tadi? Sampai ke Kupang. Kupang 12 jam sampai ke 12 jam sampai ke Kalabahi. Kalabahi. Dari Kalabahi ke kampung. Kalabahi nyebrang laut lagi. Ah. 4 jam. 45. 4 jam sampai kampung. Paling ujung pokoknya kampung itu. Kamu pernah mabuk laut nggak? Oh, sering. Kamu yang orang laut aja mabuk? Mabuk. Hah? Aduh. Payah. Sebentar, ada mobil lewat. Ya, lewat. Berisik kalau ini. Kita syutingnya di tengah jalan soalnya ini. Apa itu? Nutup jalan ini. Apa yang membuat kamu mabuk laut? Sebelum aku nanya tadi ya soal keindahan alor. Getarannya tuh. Gelombang. Gelombangnya kadang tinggi. Getaran apa namanya, kita kan pakai kapal yang dari kayu kan. Oh, kapalnya kali kayu. Oke. Terus mesin diesel. Oke. Bau oli sama getarannya itu bikin mabuk. Oke. Aku nggak yakin sih Heri sampai sana selamat. Kalau Nggak mungkin kamu selamat kan? aku nggak yakin kalau dia ikut selamat itu. Aku kan juga nggak bisa itu penuh resiko ya. Iya. Oh enggak ada. Kayak batu bisa. Nggak bisa ngomol. Oke, tadi Betul, renang kayak batu benar. Selamat. Selamat kan? dan podcast kali ini tuh yang saya senang itu salah satunya kenapa? Heri pasti nggak merokok. Kita merokok. Aku ada aja. rokok loh. Nah, tapi Heri Aku nggak. punya rokok. Jadi kita merokok. Dia nggak merokok. Karena kalau dia merokok itu ada yang Ya karena aku udah mengurangi rokok. lambe ini. Kata dokter Tirta nggak baik loh itu. Mana yang Kurangi terus. Mengurangi rokok tetangga, merokok ya dikurangi, dibeli Kurangi ya. dari kotaknya. Kota. Oke, kembali ke tadi soal alor, ada apa di alor? Wah, kalau di sana pantainya bagus banget. Bang katanya bagus. Pantai senjanya tuh keren. Senjanya keren. Ikannya
Ikannya kita di atas pelabuhan atau dari sampan itu kita bisa lihat ikannya main di bawah. Ikannya lagi bermain, lagi ngapain. Saya pernah kita kesana bisa ya. lihat itu. Makan ikan di Alor itu enak. Saking Ikannya cernihnya. nggak dibumbunin, cuman dibersihin doang, paling kasih jeruk, langsung dibakar, makan pakai sambal ya. Iya. Ya sesimpel itu. Makanya aku Kamu nyari tahu juga. nggak kenapa ikannya enak sekali? Nggak ada polusi air mungkin. Bukan, karena ikannya baru mati sekali. Ya iya. Kalau kamu di sini kan ikannya udah bangkai itu sebetulnya itu bukan ikan. Itu udah bangkai terus itu kan harus diracik sama apa namanya bumbu yang aneh-aneh kan. Jadi enak jadinya. Itu 2 biasanya. tahun aja bisa dimakan guys. Jadi ikan asin. Ada kantor sebelah itu, itu kurban 2 tahun masih disimpan di kulkas. Terus dimasak. Itu Masuk banget tapi kalau itu. Ya Itu. Allah. Kalau orang mau ke sini nanti kita suguhin aja guys makan. Selesai makan baru kita ngomong. Itu daging datangnya lah. jadi 2 kali lebaran tuh masih ada. Itu ada dua kemungkinan. Dia itu emang saking banyaknya dapat daging atau dia saking ngiritnya ketika dapat daging. Hemat saking hemat. Oh. Kami di sini hidup hemat. Enggak, itu karena pukil aja. karena pelit aja. Pokoknya masak itu nggak boleh masak lagi kalau belum habis gitu ya. Terpaksa kita buang aja kan biar kita. Oke, itu Alor tadi ya. Sudah, kita mau ngobrolin soal Festival. Tengok festival. Festival yang bagus-bagus atau festival Enggak. yang di luar dugaan nih? Pertanyaan saya gini ke kalian berdua ini. Aku nyimak berarti nggak pernah. Nanti kamu ikut, nanti besok ikut. Kan mereka berdua ikut ke satu festival di. Ya. Nanti dieditnya dia kalau ada potongan-potongan begini bisa ya session ya. Biarin aja lah. Festival di Haro namanya Pasaharo Art and Culture Festival. Coba apa yang menarik dari festival itu? Heri sama Muksin. Mas Iri dulu. Hah? Apa yang menarik mas? Aku sih cuma ingat satu. Apa itu? Kita dikerjakan. Nanti aku ceritain soal kerja. Aku nanti ceritain soal mereka saya kerjainnya. Tapi yang baik dulu lah, yang jangan yang buruk dulu. Iya. Ya itu baik untuk kesehatan. Ya ini kan pemetaan antara risiko sama potensi. Ah. Potensinya dulu lah ya. Biar orang ketika mendengar pasar, wah ternyata seru ke sana. Meskipun nanti ketika akhirnya mendengar risikonya apa aja. Resikonya tuh nggak apa. Ya kita Ada apa dulu coba? Apa? Oke. Dari ininya dulu, mungkin dari venue tempatnya ya. Beberapa kali ketika masih kecil saya itu sering melihat pemandangan itu cuma dari layar TV gitu lah ya. Ketika datang Emang kamu punya TV? di tetangga dong kan aku melihat TV bukan. Sampai tahun 2000 itu tempat itu jalannya belum aspal. Sama itu juga. udah. Tapi aspalnya aspal yang udah hancur-hancur gitu. Aku tahun itu masih ke Alor udah agak bagus sih. Heri itu di Jawa. Oke, terus. Oke. Mengenai venue tempatnya ya. Jadi backgroundnya itu kita lokasinya di lembah gitu. Terus backgroundnya tebing-tebing, batuannya itu sangat bagus. Udaranya ini yang sangat jarang, udah lama tidak saya dapatkan. Udara yang segar itu di sana itu masih sangat segar. Oke. Lalu masih banyak binatang-binatang liarnya gitu, burung, monyet masih banyak juga. Anjing. Anjing tentu. Kalau anjing itu bukan binatang liar lah. Oh iya. Peliharaan kali kamu. Oke. Itu mengenai keindahan alamnya. Venue. Venue-nya yang Alamnya oke. yang sepertinya ada keterbatasan ketika saya menceritakan karena itu sumpah itu sangat sangat bagus. Pepohonannya kelihatan bagus, kalau pagi hari masih berkabut dan itu sejuk sekali kayak gitu. Nah, dari sisi orangnya, masyarakat di sana, warga di sana, sungguh ramah-ramah semua.
baik anak kecil yang baru ketemu itu kita bisa akrab. Oh iya, kita punya bestie di sana. Kita punya bestie di sana yang anak-anak kecil itu kita akrab banget. Remajanya, dewasanya juga sangat welcome dengan saya yang saat itu sebagai pendatang baru pertama kali di sana, sebelumnya tidak pernah ikut terlibat begitu. Mereka itu sangat welcome. Ketika kita ada satu kejadian ketika kita melakukan perjalanan yang cukup memakan waktu, kita nanya itu yang memakan waktu tuh nanti tak ceritain itu Bang. Nah itu warganya itu ngasih arahan, dan ketika kita nanya ditunjukkan jalan-jalannya. Nah, keramahan warga di sana itu terasa bagi kami yang pendatang dan baru saat itu mengunjungi sana. Sip. Dan airnya juga jernih sekali di sana, sungai-sungainya. Oh, sangat jernih. Itu sungai itu mata air itu. Iya. Sungai kecil itu mata air. Tapi dia nggak ikut mandi di sungai ya? Enggak, karena aku dikasih tugas suruh foto. Sungai yang mana? Nggak, yang sungai di seberang tempat camping itu kan kita mandi sama Fajar. Oh, yang Fajar mandi air hangat itu. Bukan. Ada air hangat di Kita- sungai. Iya, air hangat. Itu dia mandi di bawah, aku di atas. Oh, kamu iya ya, emang kelakuan ini. Ya kencing temannya mandi di bawah. Aku tanya kan, Mas Fajar, airnya hangat nggak? Hangat. Oh, iya dah. Teman-teman yang ditiru ya. Apa sih yang kamu dapat Aduh, sih? itu. Apa yang kamu dapat sih? Kalau dapat sih banyak banget ya. Ah. Maksudnya 11-12 sama di Alor sih. Kalau di Alor kan alamnya udah bagus ya. Jadi aku nggak terlalu. Tapi katanya di Alor panas, di sana kan enggak. Ini panas. Di sana enggak. Ah, bedanya. Sana panas, ini dingin. Kalau di Alor mataharinya satu orang satu. Satu. Oh. Di sana tuh jam 7 pagi tuh sama kayak di Jogja jam 12 siang. 7 pagi tuh udah panas full. Panas banget itu. Kalau yang mau menghitamkan badan, ayo ke Alor. Ya Alor. Sehari langsung hitam. Mbak, sehari langsung hitam kalau dah. Oke ya. Oh, hitam manis. Oh, hitam manis. Hitam manis itu. Tapi kalau Mas Fit yang ke sana busuk jadi. Kematangan. Kematangan. Oh, nanti kalau masuk ke sana tak ajak mancing terus, Bu. Oh iya. Sana mancing. Kita mau bikin festival warga di sana ya. Oh iya. Pokoknya Andian, aku kemarin udah diskusi sama Musin, ajak saya ke Alor, kita bikin festival di sana. Terus itu. Oke, itu suasana. Jadi ada cerita begini Ardian. Jadi mereka bertiga itu pingin jalan-jalan ke air terjun. Wah, ceritanya waktu di Alor itu. Ada air terjun kelihatan gitu. Gitu. Waduh, udah lagi yang di sana kan gitu. Jauh apa deket? Deket. Oh, paling cuma situ. Dekatnya orang Alor itu. Ya aku bilang juga gitu, semua orang juga kompak, deket situ jalan kaki bisa gitu. Semua orang menjawab begitu. Pagi-pagi semangat mereka. Celana pendek, sepatu, loh. Pokoknya bertiga. Kita jalan kita. Gitu. Dekat kan dekat situ, dekat. Tanya aja begitu ke situ. Begitu mereka udah jalan, nggak kelihatan itu aku dalam hati sih mampus lah kalian itu. Padahal itu jauh sekali itu. Sehingga mereka jalan itu sudah 1 jam nggak nyampe gitu. Sehingga mereka 1 jam nggak nyampe, tapi kalau nggak sampai lokasi nanti pulang ya malu. Masa nggak sampai lokasi kira-kira gitu. Jadilah diri. Hah? Soal harga diri nggak nyampe. Nah, kamu ceritakan pengalaman jalan-jalan yang menyenangkan itu. Ayo ceritain coba. Kan itu versiku. Yang kalian jalan-jalan pokoknya dari jam 10 itu pulang-pulang sore lah. Gitu. Ini jalan udah berapa itu sih? Mau nyampe 1 jam, Bu? Lebih dong Lebih. perjalanan. Itu baru di WA ada grup. Ini jalan udah 1 jam kok nggak nyampe-nyampe. Dapat pertigaan. Pertigaan. Nah, ada rumah di samping itu. Kita tanya lah ibu-ibu ya sama anaknya. Bu, ini kalau ke air terjun lewatnya jalur mana, Bu? Belok kiri. Belok kiri betul. nanti lurus terus dia. Ya. Ada mereka jalan kaki. Iya, Bu. Oh, udah. Semangat ya. Seharusnya kita curiga ya ketika dikasih semangat oleh warga lokal gitu. Udah sejam itu perjalanan. Udah sejam itu. Jadi, Adik mau jalan kaki ke Artejun? Iya. Oke, semangat ya. Nah, gitu. Dia agak berhenti tuh tanya. Jalan kaki. Iya, Bu. Semangat ya. Itu pas awal berangkat kenapa kita yakin untuk jalan kaki, salah satu teman kami yang warga sana juga, lokal sana, dia
meyakinkan. Ketika saya tanya ini beneran nggak, awalnya kita nggak begitu percaya ketika Pak Budi ngomong, terus ada satu lagi temennya Mas Aan ngomong kalau kami masih belum percaya, tapi terus salah satu warga sana menyatakan paling jaraknya antara Tugu Jogja sama Malioboro kan, Nah, itu kan dekat relatif. tuh. Dekat tuh, gitu. Itu dekat. Oh, gitu. Kita patokan. Tugu Jogja Malioboro kecil lah kira-kira gitu. Nah, dalam perjalanan sebelum sampai ketemu ibu-ibu itu, kita itu ketemu sama warga sana, siapa namanya, Dasun atau siapa ya. Nah, kalian mau kemana? Ke apa namanya, air terjun Murai atau apa? Iya, Gimana iya, namanya? Sarasa Murai. Ah, iya, Sarasa Murai. Kalian jalan kaki? Iya, bener. Iya, terus dia dengan tatapan wajah agak heran gitu. Harusnya kami juga curiga ya awal-awal itu. Terus jalan udah 1 jam ketemu ibu-ibu itu, ada pertigaan dikasih tahu jalan ke kiri. Wow, udah capek. Sampai sana makin sedikit rumahnya tapi banyak anjing entah liar atau peliharaannya. Nah, teman kita satu ini cukup usil. Kita udah capek, dia suka gangguin anjing, dilempar-lemparin. Aku ini kalau dikejar, udah nyerah aja. Emang. Nah, satu hal yang sepertinya belum pernah diceritakan, yang pas nyampe sana, Fajar itu demam. Jadi kita berdua main air, mandi air, dia itu cuma tiduran di sana. Kasihan ya. Enggak, tapi sebelum itu yang soal cerita demam itu nanti dulu ya, aku tahu di belakangan. Tapi kan kalian terus ini berdiskusi kan? Oh, Ini iya. mau terus apa enggak? Oh, Iya, diskusi iya, kan. kita diskusi itu. Jalan tuh sampai ngeluh gitu, emang ya. kita terus nggak nih? Ya Ini terus. Kalau nggak terus nanti cuma dibully Heeh. bahwa nggak nyampe gini tuh. Mana buktinya? Nggak basah kok gitu ya. Tapi mau terus kok jauh sekali nggak nyampe gitu. Katanya gini, ada suara air. Beuh, kusuk-kusuk. Iya diam. Udah deket nih, udah deket nih. Udah deket nih, ternyata masih jauh. Nah, yang ini Pak, kan tadi di awal saya sempat cerita warga di sana emang ramah-ramah ya. Ya. Karena kami juga ingin menunjukkan keramahan kami lah ya sebagai pendatang. Tiap ketemu orang awalnya kita senyum gitu. Terus Udah nyampe 1 jam itu akhirnya kita bersepakat, oke, kita gantian yang menyapa. Jadi ketemu orang, aku mari Bu gitu. Nanti setelah ketemu orang lagi Gantian. pusing lagi Fajar, kita circle kayak gitu, muter terus kayak gitu, gantian. Aduh. Itu hal-hal yang menarik juga. Tapi Keren. air terjunnya sumpah bagus banget itu. Berapa jam? Keren. 2 jam atau 2,5 gitu. ya sini Tugu lah. dan itu yang beritahu paling dari Malioboro ke Tugu itu Wah, kan malam memang, itu mereka meyakinkan kita, oh dekat pokoknya kita harus ke sana itu. tapi ada memang dekat. semua orang sepakat dengan saya kode-kode untuk ngerjain mereka biar mereka jalan. Orang emang Karena mereka dengan semangatnya, semangat kata, jalan kaki lah. Ke itu. Besok ya kamu ikut ya ke Haro mau nggak? Ke mana? Lembah Harau, Lembah Harau. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, kan Pernah. tapi naik bus. Sama Jason naik bus. Berapa hari itu? seminggu. Naik berapa hari ya? 3 mungkin ya. 2 hari lah. Enggak, dulu siapa yang naik bus itu dulu? Aan, Oh. Mas itu Mas Iksan. Mas Doble. Om Doble. Bukan Mas Black ya. Mas Black, Mas Doble. Naik bus itu karena itu ada satu teman kita tuh namanya Black itu takut naik pesawat soalnya. Jadi harus di Dia nyari korban teman itu naik bus tuh. Punya ya, turun-turun dari bus katanya. Aduh, turun dari bus gitu. Ada gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, pelajaran yang penting dari festival warga. Jangan lama-lama kita ngobrol. Festival di Haro itu sesuatu yang penting yang itu bermanfaat. Kira-kira soal apanya, nilai apanya? Apa ya? Gotong royongnya, apalah gitu. Iya, kebersamaan warga itu Kebersamaan sangat itu. kerasa ya. Hmm. Kami datang ke sana itu yang menyiapkan venue itu
nggak pakai vendor mereka itu, kecuali memang panggung ya. Ya, Panggung kayak sama tenda, lighting. stand bazar gitu. Kalau standnya itu emang Standnya bikin Katanya- sendiri. Iya, iya ya kan. standnya itu Kan dibuat patungan, sendiri. kan patungan kan maksudnya. Dia punya bambu, dia bawa datang, dia bangun stand, nanti dia yang jualan kan. Iya, mereka bawa bambu sendiri, potong sendiri, bangun sendiri. Sendiri. Gitu, untuk jualan toh. Ya, Ya, kecuali- apalagi selain itu, selain soal Kebersamaan. kebersamaan. Kalau menurut saya sih di kebudayaannya ya. Oke. Sanggar saya nggak setahu saya emang di desa itu biasanya Iya, penyebutannya. nagari. Itu Nagari. ada satu setahu saya, Ya, tapi di sana mulai dari anak kecil sampai orang dewasa dalam festival itu dia menampilkan keseniannya masing-masing gitu. Ya. Yang anak kecil mungkin ada tarian atau apa, terus ada semacam teater kayak gitu dari sanggar sana, dan kebudayaannya nguri-nguri kebudayaan kalau orang Jawa itu kerasa banget kayak gitu. Tahu nggak kamu? Nguri ki apa nguri ki apa? Apa, Coba. mempertahankan ya Coba nguri-nguri kabudayaan itu apa coba tahu nggak? Nguri-nguri. apa ya Nguri-nguri ki apa? melestarikan kebudayaan. Ah, melestarikan seni tradisi. Itu kerasa banget. Gotong royong kebudayaannya yang mulai dari persiapan pra acara kan kami datang itu H-1 seingat kami, nyampe sana itu anak kecil udah mempersiapkan ada tarian apa gitu, dia latihan-latihan di sana itu mempersiapkan spiritnya itu kerasa banget. Bintang haro ya. Ah ya itu ada anak-anak yang Hmm. dalam satu sanggar namanya bintang. Bintang haro. Ya aku nonton itu. Nah itu keren banget di kebudayaan sama gotong royongnya yang kami rasa itu memang kerasa banget sih. Nah sekarang kalau ini Ardian sama Muhsin sebagai orang, kalau kita mau bikin hal serupa di pulaumu yang indah itu di Alor itu, kira-kira keseniannya apa? Atau atraksi kebudayaannya apa? Kebudayaan itu bukan selalu tari ya, tapi kebudayaan itu bisa macam-macam toh. Orang menangkap ikan dengan alat tradisional itu kebudayaan. Gitu. Oh, di sana dipakai bom gitu. Aduh jangan. Itu yang harus dilawan. Mau ikannya banyak ya. Itu merusak terumbu Merusak karang kan. itu terumbu karang itu merusak alam. Apa? Kira-kira atraksi kebudayaan apa yang bisa Mana di kotanya atau di Di desa? mana? Mau di desa boleh, mau di kota boleh. Di kota Kalabahi maupun di desa. Namanya desa Takpala itu. Apa? Desa Takpala. Takpala itu Ada desa apa? yang sekarang masih mempertahankan rumah adatnya. Inti. Dan dia tuh nggak menerima, maksudnya masukin distrik di situ nggak mau dia. Oh, Di sana nggak ada distrik. di sana nanti Ada kan? rumah adat. Sisa nanti kamu cari ya rumah adat Alor kayak apa ya? Namanya desa Takpala. Desa. Desa Takpala. Oke. Takpala. Takpala. Oh. Tahu? Itu yang pernah ada syuting film itu ya di sana. Ah ya, syuting film apa ya? Heri itu ke timur baru sampai ke Bali aja. Itu pun Munas. Sama pelatihan. Itu pun Munas. Jadi kamu jangan kasih tahu dia soal itu. Ke sana gitu, ke sana gitu. Gitu toh. Nah, kayak di Takpala itu Takpala. ada desa adat yang listrik nggak masuk. Motor lewat. Terus Ya intinya sana mereka masih mempertahankan adatnya ya lah. Jadi kalau ada tamu yang ke sana dari manapun itu orangnya, itu mereka sambut pakai namanya tari. Namanya bisa disebut tari penyambutan apa sih namanya? Tarinya ini ada yang tari penyambutan tamu lah. pokoknya Jadi- tari menyambut tamu. Oh. Gitu. Terus makannya apa? Caranya makannya jagung nggak sih? Jagung titi. Jagung titi. Oke. Ya, Sana biasa kalau enak tuh jagung titi dicampur sama nari. 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 Ya, jagung titi. Bentar, daun titik itu jangan diapain? Dibakar. Wah, jagung. Nah, kamu jelasin. Diapain? Apa sih? Direbus. Enggak, Bukan di digoreng. dioseng. Oh. Dioseng. Oke. Terus di ini Ambil Tumbuk. terus dititi, ditumbuk. pakai batu. Ditumbuk. Nah, itu ada dua jenis, ada yang bisa dimakan langsung,
ada yang mesti digoreng dulu. Goreng. Yang pernah Ada yang dibawa ke sini kan dimakan lauk. Iya, dimakan sama Mas Fit mencret kan. kalau itu kan harus digoreng dulu kalau yang itu. Kalau lebih enak yang digoreng dulu sih, tapi kurang sehat kalau yang itu. Kalau lebih sehat yang digoreng. Pokoknya makannya jagung titi. Jagung Lauknya titi. Lauknya ikan kering. oh, Ikan kering. ikan kering. Ikan asin. Ikan kering, ikan asin. Ikan asin. Ikan terus udah kering, dibakar, habis bakar baru kecil-kecil baru dicampur sama apa itu? Wah, nipis. jeruk nipis. Wah, enak banget itu. Ngomong ya. Biasa itu terus makan tolakannya pakai apa? Ubi. Sama ubi. Tolakannya ubi Kok tolakan sih? Makannya ubi, tolakannya ikan. Tolakan tuh apa? Lauk. lauk. Biasanya sebut tolakan. Kan ditolak. Boleh ditolak. Oke, selain itu Kalau ubi dua di sini nggak bisa masuk, harus tolakan gitu. pertanyaannya kan gitu, apa yang membuat orang tertarik untuk datang ke festival di Alor? Di Alor. Kira-kira apa gitu loh. Oh iya, di sana tuh ada ini ada satu pulau namanya Pulau Kepa, nggak pernah ke sana. Pulau Pulau Kepa. Belum. dengar tapi saya Itu belum di pernah. depan alor kecil. Heeh. Nah itu ada satu ikan dugong dikasih nama Putri. Itu kalau dipanggil datang dia. Tapi Kalau yang khusus yang punya, yang ada lah orangnya. Yang manggil siapa? yang punya. Nggak tahu ada pokoknya Pawang, orang ini pawang. lah, pawangnya lah di situ. Kalau dipanggil datang sampai disentuh juga nggak lari dia. Kalau Tapi kalau saya manggil nggak bisa. Nggak bisa. Hmm? Nggak bisa. Ilmu kamu Pak belum Iya. nyampe lah kalau itu. Namanya ikan apa? Ikan? Mawar kan biasa dikasih nama. mawar apa Putri? Mawar. Mawar. Oke, mawar Dikasih sini nama mawar. mawar. Itu buaya. Buaya. Itu bukan di alor. Oh, lah boleh buaya. Buaya darat. Ya itu buaya darat. Tapi kalau itu namanya mawar. Mawar. Ikan. Mawar. Kalau dipanggil dia datang. Dipanggil datang. Kita bisa lihat. Bisa, Bisa. sampai Itu sentuh yang juga di- bisa. Itu bisa. Itu yang dijadikan satu wisata satu destinasi kan wisata kan. Oh, gitu. Jadi Setiap orang saat yang- bisa? Orang yang ke Alor ya harus ke situ aja dulu. Setiap saat bisa sama orang itu dipanggil. Bisa. Bisa. Setiap saat. Yang bisa satu orang atau banyak orang? Setauku satu orang. Kalau orang ini mati gimana nanti? Siapa lagi Mungkin panggil? diwariskan ke Wariskan ke anak-anaknya, anak. keturunannya mungkin bisa. Oke. Itu ada Pulau Kepa. Pulau Modelnya Kepa namanya? Kepa, nama ada Kepa. Pulau Buaya, modelnya kayak buaya. Ada Pulau Kambing, isinya kambing. Isinya kambing semua. Ada Pulau Rusa, isinya rusa. Pulau rusa isinya rusa, pulau kambing isinya kambing. Itulah Alor. Kambingnya tuh hitam semua. Kalau masukin kambingnya orang lain itu Mati. ditanduk. Oh gitu. Rasis Itu ada sejarahnya, bukan rasis. Di sana sebutnya, maksudnya tempatnya tempat agak angker gitu. Jadi pernah itu bapakku sama biasa sebut di sana tatar ya. Kalau sebutnya apa ya? Intinya ditanduk. bukan. Pertama mereka malah lepas kambing yang warna putih kalau nggak salah, dia ada campuran yang lain. Oh. Lepaslah mereka. Terus seminggu mereka cek lagi, nggak ada, hilang. Berikut lagi mereka lepas lagi dengan warna campuran yang bukan warna hitam. Pas mereka seminggu ke depan cek lagi, nggak ada. Terakhir ketiga itu mereka lepas kambing warna hitam semua. Itu baru aman sampai sekarang. Sekarang berkembang biak sampai sekarang. Aman sampai Oke. sekarang. Di pulau kambing itu. Itu kambing itu. Itu pulau keluarga kalian itu. Loh, Iya. kamu punya Dia pulau? isinya kalau kambingnya tuh hanya milik sebagian orang. Iya. Termasuk mereka. Iya kan? Ini aku. Terus kalian ambil kambingnya terus kalian jual kan kalau dulu kurban. Pernah aku jual ke ini, Flores ini. Oh, Flores. Di Flores aku pernah jual di Larang Tukai itu. Di Larantuka dari Alor ke Larantuka. apa nama kampungmu dari Marica. Marica. Dari Pulau Marica ke Larantuka berapa jam? Pakai kapal kayu yang tadi bau. Kayak yang bikin mabok. Aku kan enggak, aku kan dari Marica, aku nyebrang dulu ke Barong Nusa. Pakai kapal yang gede. Terus? Kapal gede baru lanjut ke Flores sana. Oke. Tuh waktu itu kapal larinya ya Allah lambat banget. Lama pokoknya. Berapa lama? Satu hari? Sehari ya. Satu hari? Oh, Oh, pokoknya sampai cepat. Larantuka ya. Kalau Oh. sampai Lembata cepat. Cepat kalau renang sendiri ya. Ya mending Iya jalan lah, ya. kaki. Karena saya kalau tahu Serem, bisa jalan Mer. kaki ya. Itu kambing awalnya beratnya kalau sekitar 50 ya. Nyampe ke Flores sana itu beratnya sekitar 30. Karena mabok dia. Oh kira Lah jangan kan itu kan contoh kurban di sekitar di Jogja aja kan kita ambil dari Gunung Kidul ke bawah sini aja kan kambing beratnya udah turun. Nah, itu aku bawa dari Pulau Kambing ke Marica ke Barang Nusa ke Flores.
ya, Oh, ini bawa kasihan darah, kambingnya. Jadi Kasihan kita kambing. biasanya ke sana itu drop, kita biarin dulu seminggu ya, kita netralin dulu lah. Oh gitu. Baru jual lagi. Baru jual lagi. Oke, jadi apa lagi yang bisa disajikan kalau bikin festival di Alor? Festival para layang udah. Para layang udah. Banyak festival ya. Enggak yang Banyak. yang festival warga. Warga kayak di Haro nggak kira-kira kalau Nggak ada. Nggak Aku pernah udah cek semua festival yang ada Alor tuh yang digarap oleh semua pemerintah ya. Aduh, adanya festival di negara pemerintah. Contoh Yang kalau negara bikin festivalnya Expo festival jadinya. Jiap di sana. Expo. Apa? Festival Jiap. Alah itu festival gagal. Itu festival apa, Mas? Nggak usah. Ah, jangan. Itu jangan di sini, jangan di sini. Nanti kita bahas di lain. Apa kayak? Nah, itu kan ya tahu kamu bisa menceritakan Kamu mau ikut ke Alor? Tapi pulang Enggak, nanti apa pulang nama skincare. Enggak, bawa skincare katanya. Apa? Oh, sunblock. Bawa sunblock. Kalau enggak ya ditutupin semua. Pakai payung aja kamu. Di dokter Alor. Enggak panas-panas. Oke, itu situasi di Alor. Pertanyaan saya yang ini saya mau nanya terakhir. Kira-kira warga mau nggak kerjasama kayak di Haro gitu, gotong royong? Oh, mau. Mau Banget itu. ya. Contoh ya di kampung gua aja itu kalau mau bangun sesuatu kayak bangun jalan atau bangun masjid Oh. segala macam, mau itu warga Warga turun tangan semua. gotong royong. Gotong royong. Nanti yang laki-laki yang kerja, maksudnya yang adus dan segala macam, ibu-ibu, nah itu yang bikin makan, cari Oke, makan. oke. Pagi ada makan kue atau apa, terus siang ada makan siang. Gitu. Kue Itu kompak. kue tradisional yang paling kalian rekomendasikan kalau ke Alor apa? Paling terkenal di Alor ya kue rambut. Kue rambut. Ah, gimana tuh? Itu Oh, beda ini rambut. keriting kayak rambut-rambut. Rambut nenek itu bukan sih? Bukan, beda. Rambut nenek ya nenek. Apa? Belum bawa ke sini, pulang-pulang. Pernah nggak sih masjid bawah? Ah, kayaknya Pokoknya deh. belum. Coba lah, coba. Itu soalnya kalau bawa ke di perjalanan Bung. udah hancur itu. Kue rambut dari sana bawa ke sini udah basi. Itu kue basah bukan kue kering. Kering. Udah hancur, bukan jadi rambut lagi tapi debu. Jadi ketombe. bukan kue rambut lagi, namanya kue debu. Udah Apalagi kalau hancur. dilempar-lempar kan. Gitu lempar-lempar kan. Sampai di pesawat dilempar. Lempar sama itu udah sampai sini jadinya kue debu. Udah hancur. Kalau kalian bikin. Berarti buatlah di sini. Oh. Kita nggak tahu. Wah, itu bikinnya agak susah itu ya. Oke. Ada seni bikinnya itu. Enggak apa-apa, pokoknya kalau mau makan kue rambut datang ke festival kalian. Ah. Gitu caranya. Iya. Satu-satunya hanya bisa dimakan di sana dan harus datang. Iya. Nggak bisa dibawa keluar. Nah, kalau keluar nanti sudah hancur-hancuran udah misalnya gitu toh. Bukan rambut Bukan rambut lagi itu. Kue ketombe. Oke, itu jadi kita ngomongin festival warga, salah. Jadi kuncinya festival warga adalah gotong royong. Bahasa gotong royong di NTT itu apa? Atau di Alor tuh? Apa ya? Onto. Gugur gunung. Onto. Ononto. Ya, Oh, bukan. Bukan Onto itu satu hati. Apa? Gotong gitu. Ononto itu satu hati. Satu hati. Satu hati. Ononto satu hati. Disebutan di sana Onto udah ngalang. Udah ngalang ya, Bu? Kayak kerja bakti itu loh. Iya, Pak De. Apa ya gotong royong apa? Kerja bakti ya. Kerja bakti apa? Bahasa Kerjang. Ya, kerja bakti juga sih. Kerja bakti juga lah ya. Pokoknya sama-sama. Itu festival warga kuncinya ada di Kerja bakti. Ada di situ. Iya, bisa disebut kerja bakti. Aku mending searching aja lah. Kerja bakti. Biasa pengumuman di masjid itu. Masa nggak ada bahasa lokalnya? Wah, nggak ada. Bahasa lokal itu perlahan punah. Alhamdulillah. Nah, Bahasa lokal gitu juga perlahan punah. oke teman-teman para pemirsa sekalian, jadi ini saya ngobrol sama dua orang dari Alor ini dan satu orang dari Asimu mana ya? Aslinya Blora. Blora Loh, yang listriknya baru masuk. yang tahun berapa listriknya baru masuk. Berarti sama kita, Bro. Baru kemarin gitu ya. Pulau Jawa loh. Mas. Jadi kami belum lama kami jalan-jalan, kami ke Gunung Kidul. Lewat jalan nggak beraspal. Gitu. Pak, dulu tuh saya tuh SMA tuh Pak, jalannya masih kayak gini. Tahun berapa itu? Tahun 2000 sekian. Kasihan amat di Samuel gitu. Masih ya
desa IDT, Impres Desa Tertinggal. 3T ya. Tidak 3T. Jangan-jangan sampai hari ini masih begitu. Ya Kita- sama di Jawa tuh masih ada yang gitu. Iya, iya. Di kampung dia ada bandara sekarang, tapi sudah nggak ada pesawat mendarat. Kenapa tuh? Kenapa dibangun bandara? Nggak tahu, nggak laku. Buat menggembala ternak memang sengaja dibikin. Dari tempat tuh mending kan ada Udah ada 2 bandara di sana. Ada 2 Di bandara. Di Kota Kalabayanya 1, di Ah. Kabir 1, Di Pantar. Pantar di Pulau satu. Oh di Pantar ada? Ada. Kalau ke Pantar naik Dari Kupang ke Pantar tuh malah lebih murah. Lebih Mas. murah. ada. 300 tiketnya. Setiap hari apa? Tiap hari kalau nggak salah Kamis. Oh iya. Itu pesawat yang kecil, jadi kita duduk di sini Iya. bisa lihat pilot di situ. Nanti belok kiri, Pak. Kiri kanan. Oh itu pesawatnya Susi Air Susi, gitu ya? ya. Wah itu pesawat terbangnya cuma 15 meter di atas pohon kelapa itu. Oh. Nah itu. Kalau jatuh kan potensi hidupnya lebih besar. Mas. Besar, aman. Bisa nangkap pohon Itu kelapa. di Aceh dulu ada pesawat kayak kecil kayak itu namanya SMAC, SMAC. Itu dari Banda Aceh ke Melamboh. Gitu, itu diplesetin itu. SMAC gitu. Mau naik apa naik SMAC, Bro? Siap mati atau cacat. Siap mati atau cacat. Nama pesawatnya. Itu ada pesawat itu. Pantar itu ke Pulaumu ya, kampungmu Hmm. Pantar. Oke, 300.000 ya. Iya 300.000. Tapi sampai bandara mesti jalan darat lagi tuh. Hampir 3 jam mabok lagi. Jalannya hancur pokoknya. Jalannya masih hancur. Oh, Motor meeting nggak berani masuk di sana. Hancur motor meeting. Nangis kalau jalan di sana. Biasa orang pakai motor, motor kayak ini nih, Bin, kalau enggak motor trail gitu. Itu masuk lah. Kalau motor meeting nggak berani. itu tanah berbatu bukan batu bertanah ya. Iya, tanah berbatu. Hah? Kayak Batu bertanah. Batu bertanah. Batu bertanah. Batu semua Batu ada semua tanahnya ada sedikit. tanahnya sedikit. Gitu ya. Bukan tanah berbatu. tanahnya sebagai topping. Iya, tanahnya pakai topping. Jadi batu semua ada tanahnya gitu ya. Bukan. Nah, tapi Heri perlu diajak ke sana lah. Iya. Nanti kita ke sana ya. Tapi kalau Heri yang tadi naik jangan naik pesawat. Atau kan naik laut aja. Biar ngerasain mabuk kena asap-asap. Dia muntah. Sebentar ada motor lewat. Biar Heri muntah sampai semuntah-muntahnya dia naik apa namanya naik. Oke, ini saya nanya ke kalian, sekarang gantian kalian boleh nanya ke saya. Asalkan mesti ngomongin festival ya. Ngomongin festival. Nah, ini kan temanya soal festival. festival. Ngomongin festival warga. Bisa disebut bapak festival ya ini. Oh, enggak lah. Iya. Coba ya festival di Pulau Jawa semua. Ya, Yayasan Umar Khayyam kerjaannya mendampingi teman-teman warga yang bikin festival. Hobinya gitu festival. Mendampingi. Kalau karena festival nih maksudnya langkah pertama yang digagas itu apa Mas? Langkah pertama perlu di- bersama-sama kita ngobrol festival mau buat apa dulu. Gitu kan, festival mau buat apa dulu. Festival untuk membuat warga jadi bertemu terus gotong royong, nah itu benar. Festival untuk membuat orang menjadi saling menghormati atas keragaman suku, gitu tuh, keragaman kebudayaan, nah, itu benar. Ya, gitu. Jadi nilainya apa dulu kan gitu. Kalau hanya sekedar mau bikin festival rame-rame kan gitu nanti jadi terjebak hanya mau bikin kayak apa pesta-pesta begitu. Iya, Festival warga kuncinya tadi gotong royong sama-sama. Gitu kan kuncinya gotong royong sama-sama. Itu hanya etalase aja, itu bukan tujuan. Tujuannya adalah Tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun keadaban, membangun kebersamaan, membangun apa namanya? Bentar, putar lewat. Memperkuat ekosistem kebudayaan, memaju ya gitu kan. Jadi misalnya gini, kalau ngomongin pemajuan kebudayaan, saya mau ngasih contoh. Pemajuan kebudayaan itu jangan diartikan seni nyomok sekedar itu gitu ya. Tapi kalau Anda naik kereta hari ini, naik kereta api tuh, naik kereta api hari ini, terus ada orang yang melakukan pelecehan seksual di kereta, gitu, dilaporkan,
dilaporkan, kemudian nanti yang melakukan pelecehan seksual itu sama PT KAI kalau nggak salah akan dihukum untuk Blacklist. di blacklist, tidak boleh naik kereta api ya Iya. sepanjang hidupnya, setahu saya Aku nggak tahu kalau durasinya, tapi Itu. setahu memang ada blacklist. di blacklist gitu. Itu namanya pemajuan kebudayaan, paham nggak? Oh, Penghormatan terhadap Hah? Gitu. Jadi, nah, kereta api, PT Kereta Api telah, saya bukan lagi promosi kereta api, tapi PT Kereta Api telah memajukan kebudayaan dengan Cara-cara. tidak mentolerir orang yang melakukan pelecehan seksual. Itu namanya pemajuan kebudayaan ya. Nah, festival harus ke sana. Satu, ramah lingkungan. Dua, membangun kebersamaan, membangun toleransi, penghormatan atas keragaman misalnya, gitu, gotong royong, kembali ke pangan lokal. Makanya saya nanya tadi, makanan lokalnya apa, jagung gitu kan, nggak harus. Ini kita contoh nggak baik nih sebenarnya, makannya roti. Iya. Tapi ya, ini lokal orang Belanda juga kayak gitu makanya. ya, tapi kita telo lah, Telo pisang. gitu. Itu mobilisasi maksudnya gimana? Karena kan tidak semua orang kan tertarik dengan itu. Pasti, oke. Biasa Nah. bikin kegiatan tuh yang paling hal ketakutan paling pertama itu takutnya nggak ada yang datang. Good question. Itu pertanyaan baik. Pertama memang pasti akan berawal dari sedikit orang. Saya mau cerita soal Dieng Culture Festival ya, Festival Dieng. Itu dulu di tahun 2013 itu wisatawan yang datang membeli paket itu puluhan, hanya betul-betul hanya puluhan tahun 2013 lah. Itu perdana. Oh enggak, bukan perdana, sudah jalan 2-3 kali gitu. Puluhan. Kita nggak pakai rigging, nggak pakai panggung. Panggungnya itu di sebelah candi. Panggungnya itu sebelah candi, nggak pakai rigging. Cuman agak rapi gitu ya. Itu puluhan. Apalagi oke. Sorry ada. Oke, ini podcast di pinggir jalan nih. Podcast pinggir jalan. Gitu ya, jadi dulu puluhan, tapi makin lama pada tahun berikutnya itu udah ratusan. Sekarang udah ratusan ribu. Kalau pengen tahu besok tanggal 23 sampai 25 Agustus di Dieng akan ada satu festival warga. Kami prediksi kira-kira hampir 200.000 orang datang. Itu 200.000 tuh kalau semua orang Alor ya. makan aja udah berapa duit itu? Berapa duit orang yang mengeluarkan uang. Tapi ya itu akibat kan, akibat dari festival. Dan nggak pakai IO, yang ngerjain anak-anak teman-teman kami, teman-teman saya di dataran di Kebun. Biasa mesti ada yang jagain di sana. Jangan biarin aja. Suara motor biar masuk aja mending. Kita nggak perlu mengganggu orang. Gitu ya. Jadi mulai dari yang kecil. Kalau kalian tertarik bikin festival warga di kampungmu di Alor sana, mulai nggak apa. Yang datang itu baru tetangga desa nggak masalah. Jangan terlalu wah ini yang datang turis, wah apa namanya orang-orang asing gitu. Itu nantilah. Karena festival itu adalah dari kita untuk kita oleh kita tuh. Prosesnya. Hah? Dari kita oleh kita. Iya. Nah kami di Yayasan Umar Kaya bekerja untuk kayak gitu di banyak tempat. Jadi nggak ada panitia yang dibayar kalau di festival warga itu. Berarti kegiatannya harus berkelanjutan. Harus berkelanjutan. Tahun sekali. Ya terserah lah, mau setahun 2 kali kalau bisa juga nggak apa-apa. Kalau mau. Kayak menarik gitu. Menarik. Kalian tertarik bikin festival di Alor? Oh, Iya tertarik. Sempat diskusi kita. Kalian udah diskusi ya? Top. Aku aja 6 bulan 2 kali bikin festival bisa. festival Enggak apa-apa. Gini. Jiap kayak Gini, kamu belajar festival ke Mas Heri,
itu belajar festival yang gagal. Nggak apa-apa. Belajar dari kegagalan. Satu-satunya kalau butuh konferensi dan butuh narasumber festival yang gagal di Indonesia cuma aku. Setidaknya bisa bermanfaat. Itu udah sampai tahap mana tuh Mas gagal itu? Hah? Sampai tahap mana gagal? Jangan itu menyakitkan nanti. Sampai tahap tahun depan itu masih merasa gagal. Biaya itu relatif ya. Jadi festival warga itu dengan biaya 30 juta juga bisa. Dengan biaya cuma 5 juta juga bisa. Tapi kalau bersama-sama gotong royong pasti rasanya beda. Kalau makanan namanya organik. Nah, seriusnya sampai situ aja. Itu serius ngobrol festivalnya sampai situ aja. Teman-teman para pemirsa kalau mau nonton nanti boleh nanya ke nanya ke Muksin lewat email. Komen aja di YouTube kami. Langsung video call di nomornya Muksin. Oh jangan, rahasia itu. Apa namanya nama channel kita? Mangan Ramangan Kompol. Mangan Ramangan Kumpul, bukan kumpol. Kumpul. Nah, mangan Ramangan Kumpul. Artinya apa, Mas? Ya nggak ada artinya itu. Itu kan bahasa Jawa aja. Iya, buat bahasa Indonesia buat. Oh. Ya maknanya ya Terjemahan. pokoknya Terjemahan. makan nggak makan yang penting kita kumpul. Oh. Kita berkumpul dan berkumpul itu maksudnya bersama-sama. Sama-sama. Dan Jadi ya. Mas Heri diundang harus ada makanan ya. Hah? Kalau nggak ada makanan nggak ada. Malam ngasih roti bakar lagi. Gorengan Lagi diet. Aku punya gorengan. Aku curiga kamu mau balas dendam. Sebetulnya di kantor sebelah itu ruangannya lebih representatif, luas. Kita udah tanamin tanaman, Oh, tanaman banyak kemudian gitu. Tapi sayangnya kok anak-anak kantor sebelah nggak kreatif. Mana ada sekarang lo. Kreatif kita. Nggak dirawat ya. Hah? Mati ya tanaman. Tanaman nggak dirawat. Tak siram tiap hari ya. Ya siram doang nggak dirawat sama aja itu. Acara podcastnya nggak seru. Ah, jangan, itu selesai podcast malamnya kita kerjain orang itu. Kamu closing. Aduh, udah berarti ya. Udah. Oke teman-teman, udah cukup obrolan kita pada episode pertama pada malam hari ini. Kita tutup. Oke, terima kasih. Nggak ada tagline atau apa? Oh, nggak ada. Ini obrolan bikin. Oh, jangan. Mulai episode ini harus dibikin. Jangan. Ini natural. Jangan diedit pokoknya, jangan. Ayo bikin. Aku tagline-nya. Jadilah orang desa yang menyebalkan seperti Heri. Ya, gitu. Ya. Setuju. Thank you, dadah.